Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Sevalinci Allen dengan NIM 1903030031 kelas A semester 6. Pada video kali ini merupakan video bersama saya di mata kuliah Sosiologi Politik. Untuk tugas kali ini, saya mengambil tema dinamika politik yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia yang akan mempengaruhi sistem politik negara tetangga ataupun dalam cakupan lebih luas, struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi sehingga melahirkan sistem politik yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Walaupun demikian, kekhasan sistem politik Indonesia belum dapat dikatakan unggul jika kemampuan positif struktur dan fungsinya belum diperhitungkan dengan politik negara lain. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu, Indonesia menganut sistem pemerintah presidensial, yaitu presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termaksud proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, serta seleksi dan penyusunan skala prioritas. Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 nanti, para partai politik sudah mulai mempersiapkan kader mereka masing-masing. Berbagai strategi serta visi misi mulai disiapkan. Tentu juga banyak tantangan serta dinamika yang akan terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 nanti. Direktur Riset Indonesia Presidensial Studies atau IPS Arman Salam menyatakan bahwa sistem pemilu yang dipakai sama dengan model pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 lalu, di mana pemilihan legislatif berbarengan dengan pemilihan presiden, maka skema memunculkan figur baru bakal calon presiden yang populer dan potensial adalah salah satu cara yang cukup tepat dalam perayaan suara partai pengusung. Melihat dinamika dan konfigurasi medan politik pada tahun 2024 nanti yang cukup berat, khususnya bagi partai politik pendatang baru, Arman Salam menilai bahwa pemilih sudah diklaster oleh partai mapan yang lolos ke parlemen dan partai non-parlemen. Menurut beliau, kondisi seperti ini masih ditambah militansi pemilih terhadap figur populer jauh lebih kuat sebagai magnet pemilih dibanding militansi terhadap partai. Analisis politik mengatakan pada tahun 2022 merupakan tahun politik, di mana para calon presiden akan mulai membangun ketokohan dan popularitas pada tahun ini. Kemudian, partai-partai juga akan mulai melakukan persiapan verifikasi partai sehingga penataan struktur organisasi demi lolos verifikasi faktual yang merupakan syarat partisipasi pada pemilu pada tahun 2024 nanti. Kemudian aksi relawan calon presiden dan calon wakil presiden akan mulai bergerak. Dinamika politik mulai tinggi menjelang tahun 2024 nanti. Untuk itu, dibutuhkan berbagai persiapan yang matang agar menang dan berjaya di pemilihan pada tahun 2024 nanti. Oleh karena itu, tidak bisa dikerjakan secara mendadak untuk memenangkan pemilu tersebut. Akan banyak faktor untuk memenangkan dan saat ini dinamika politik pun mulai tinggi. Terdapat berbagai variabel yang membuat politik Indonesia berlangsung dinamis. Beberapa faktor dimaksud antara lain, yang pertama, masyarakat Indonesia memiliki sejarah dan tradisi panjang pergerakan sosial, terutama dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan, organisasi keagamaan ikut memiliki
andil dan peran yang sangat besar, seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Yang kedua, merupakan pengawal paham Islam moderat dan setia pada Pancasila. Dua, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau dan memiliki keragaman bahasa, budaya, dan agama ikut serta melahirkan dinamika sosial budaya yang pengaruhnya sangat dirasakan masuk ke ranah politik. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia yang sedemikian majemuk ini memerlukan waktu yang tidak pendek untuk membangun kohesi berbangsa dan bernegara. Kelahiran Indonesia, negara Indonesia, tidak serta-merta melahirkan bangsa Indonesia yang solid karena kita masih dalam proses. Dan yang keempat, kita belum memiliki tradisi yang kuat dan rasional dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Sejak merdeka pada tahun 1945 sampai sekarang, kita masih bingung mencari model, trial, dan error sehingga masyarakat juga belum bisa menghargai secara profesional jasa-jasa bapak bangsa sebelumnya. Dan yang kelima, sistem politik dan pemerintahan yang dibangun pasca Soeharto yang dikenal dengan era reformasi yang lebih menonjol adalah kebebasan berekspresi, pembatasan jabatan presiden, dan desentralisasi. Dilihat dari daftar calon legislatif sementara, aktivis dan peminat masuk parpol meningkat. Partai politik meningkat, namun kualitasnya diragukan sehingga respek dan kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif menurun karena posisi itu diprofesikan tak lebih sebagai lapangan kerja baru. Partai politik dinilai gagal melahirkan politis dan negarawan yang menjadi model dan harapan masyarakat. Saat ini nasib negara berada di tangan pemerintah, sementara pemerintahan dikuasai partai politik dan partai politik sendiri miskin dana dan negarawan sehingga berita yang muncul selalu saja seputar korupsi baik di kalangan legislatif maupun eksekutif. Partai politik yang selama ini dikaitkan dengan semangat dan ciri keagamaan justru mengalami penurunan. Sementara itu, partai politik yang dianggap nasionalis atau sekuler justru berusaha mengakomodasi dan mempromosikan nilai-nilai dan simbol keagamaan. Variabel lain yang membuat panggung politik kian tampak heboh dan sulit diprediksi adalah munculnya kekuatan opini lewat lembaga survei dan media sosial. Penggunaan televisi dan media sosial untuk mempersuasi massa masih tetap dianggap paling efektif sehingga muncul istilah telepotik meskipun komunikasinya satu arah. Iklan politik telah menjadi bagian dari industri kapitalis yang bergerak dalam bidang media sosial. Hal ini sangat berkaitan dengan lembaga survei politik yang berusaha membentuk opini massa untuk memilih partai dan tokoh tertentu, sekalipun dengan mengorbankan otentitas partai politik dan tokohnya. Dengan kata lain, di samping adanya partai politik, media massa tertentu telah mengalami metamorfosis menjadi aktor dan kekuatan politik yang efektif untuk membangun wacana dan opini. Instrumen media massa dalam pencitraan politik sangat efektif untuk mempengaruhi opini para pemilih pemula, mengingat mereka sangat minim informasi tentang kiprah dan jejak rekam masa lalu para calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2024 nanti. Dengan demikian, sesungguhnya peran partai politik dan media massa sangat strategis apakah mereka akan membuat perubahan dan perbaikan politik di Indonesia ataukah akan menjaga status quo yang mendatangkan pesimis bagi masa depan bangsa. Persepsi Indonesia sebagai negara kaya harus diubah karena sesungguhnya yang terjadi tidaklah demikian. Bentuk alamnya memang kaya, tetapi apakah benar negara kaya? Pemerintah dan rakyatnya hidup produktif dan kaya? Dengan demikian, kita semua terpacu bangkit, membangun tradisi kerja keras dan kerja cerdas.
Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai dinamika partai politik yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.